Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina merupakan suatu perbuatan tercela yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun tak segan-segan menghukum hambanya yang berani melakukan perbuatan tersebut. Setidaknya umat Islam patut menghindari perbuatan zina. Selain dapat membuat Allah murka, ternyata perbuatan zina akan menimbulkan 3 hal berbahaya bagi para pelakunya. Lalu apa saja 3 akibat tersebut? Yang pertama, membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan zina dan telah melarang umatnya melakukan perzinahan yang sangat buruk dan tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Akibat perbuatannya terhadap perbuatan zina, Allah tak segan-segan menghukum para pelaku zina di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nur ayat 2. Lalu yang kedua, menghilangkan cahaya dan keindahan wajah seseorang. Allah Subhanahu wa taala akan membuat aura wajah seseorang yang bergemar berzina menjadi gelap. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya akan mencerahkan cahaya pada wajah orang yang gemar berbuat kebaikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan memudarkan cahaya di wajah para pembuat dosa, sehingga hanya gelap dan muram yang akan tersisa. Hal tersebut telah Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 27. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pun perlindungan dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Yunus ayat 27. Kemudian yang ketiga, pelakunya kekal di neraka. Hal tersebut akan menimpa para pelaku zina yang enggan bertaubat dan enggan menyesali perbuatan mereka. Pasalnya, Allah telah menyiapkan neraka sebagai azab bagi para pelaku zina. Bahkan azab tersebut akan dilipat gandakan di hari kiamat kelak, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 68-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kelak dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 3 bahaya yang dapat ditimbulkan dari perbuatan zina, yaitu dapat membuat Allah murka, menghilangkan cahaya kebaikan di wajah, dan menyebabkan seseorang kekal di neraka, serta mendapatkan azab yang berlipat ganda. Dengan mengetahui bahayanya zina, hendaknya kita sebagai umat Islam menghindari perbuatan keji tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.